Di video hari ini, aku mau ngebandingin dua tools email yang paling populer, yaitu Flowdesk sama Mailchimp, dan ngebantu kamu nemuin mana yang lebih cocok buat pemula, guys. Apa kabar? Namaku Ashley, dan kalau kamu baru banget di dunia email marketing, kamu pasti tahu rasanya overwhelmed banget pas lagi milih platform. Tentunya kamu pengen yang mudah dipelajari dalam waktu cepat, harga yang terjangkau biar bisa dipakai terus, dan cukup kuat buat ngembangin bisnis kamu. Flowdesk sama Mailchimp ini dua nama yang udah terpercaya, tapi cara mereka ngelola email itu beda banget, guys. Di akhir video ini kamu bakal tahu apa yang bisa dilakuin masing-masing platform, kelebihan sama kekurangannya apa aja, bandingin fitur-fiturnya, harga, kemudahan pakai, dan tentu aja mana yang paling masuk akal buat situasi kamu. Langsung aja kita mulai. Flowdesk sama Mailchimp itu apa sih? Kita mulai dulu dari dasar-dasarnya ya. Flowdesk itu adalah platform email marketing yang fokusnya ke simple dan desain. Selling point utamanya adalah kamu bisa bikin email yang modern, cantik, tanpa perlu desainer atau background teknis. Semuanya ini drag and drop, dashboardnya super bersih, template-nya langsung bisa dipakai dan belajarnya nggak terlalu susah. Nah, sedangkan Mailchimp ini tuh salah satu yang paling tua dan paling dikenal luas di dunia email tools. Udah ada puluhan tahun, makanya fiturnya ini jauh lebih banyak. Kamu bisa ngelakuin apa aja dari campaign email biasa sampai automation, customer journey, sama analitik. Dan juga bisa nyambung sama ratusan tools pihak ketiga. Jadi berguna banget kalau kamu butuh sistem email yang bisa ngobrol sama toko online kamu, CRM, atau software booking. Jadi singkatnya gini, Flowdesk itu modern, simple, dan desain dulu, sedangkan Mailchimp ini tuh lebih tua, fiturnya kaya banget, dan lebih teknikal. Buat bener-bener lihat mana yang lebih cocok buat pemula, kita bandingin fiturnya satu persatu ya guys. Kita mulai dari kemudahan pakai dan desain. Kalau kamu baru banget, kemudahan itu super penting. Flowdesk ini terkenal banget sama kemudahan pakainya. Tinggal pilih template, drag and drop text, sama gambar, atau ngatur warna sama font udah siap dikirim. Emailnya langsung kelihatan modern dari sananya, dan kamu nggak perlu ngerti apa-apa soal coding atau desain. Ini tuh cocok banget kalau kamu pengen fokus nulis apa aja, bukan ribet ngatur layout. Mailchimp agak lebih ribet di sisi lain, menunya ini jauh lebih banyak dan pilihannya juga bikin orang baru agak takut dulu. Tapi kamu tetap bisa bikin email yang bagus kok guys. Cuma mungkin butuh waktu lebih lama buat hafal letak-letak semuanya. Keuntungannya begitu udah nyaman, Mailchimp ini ngasih fleksibilitas yang jauh lebih banyak. Kekurangannya banyak pemula nggak pernah pakai setengah dari fiturnya dan kadang malah nyerah karena frustasi. Buat pemula yang lebih mentingin cepat dan simple, Flowdesk jelas menang guys di sini. Selanjutnya kita ngomongin automation dan workflows. Automation ini adalah salah satu bagian paling kuat di email marketing. Bisa kirim pesan otomatis pas ada yang join di list kamu, klik link, atau beli sesuatu. Flowdesk punya workflow yang bisa bikin automation sederhana. Kamu bisa bikin welcome sequence, nurture series, atau follow up biasa. Bisa nambahin delay, kondisi, sama trigger, tapi semuanya dijaga tetap simpel jadi mudah banget disetel. Mailchimp punya sistem automation yang jauh lebih dalam. Bisa bikin customer journey yang lebih kompleks dengan banyak cabang, trigger canggih, sama aturan segmentasi. Kalau kamu punya toko online atau bisnis yang butuh jalur berbeda buat pelanggan berbeda, Mailchimp jelas lebih unggul guys. Tapi ini trade-off-nya. Kalau kamu baru mulai, kemungkinan besar kamu belum butuh 90% fitur canggih itu. Buat pemula yang cuma pengen bikin welcome sequence doang, Flowdesk bakal jauh lebih mudah. Selanjutnya, form dan landing page. Jadi ini tuh cara kamu ngumpulin subscriber. Flowdesk punya form yang sangat simple tapi tetap stylish, plus landing page-nya ini full page langsung kelihatan bagus dari awal dan bisa di-custom sesuai brand kamu, warna, logo, sama font. Kamu bisa embed ke website kamu atau ke halaman yang di-host sama Flowdesk. Sedangkan Mailchimp juga punya form, pop-up, sama landing page. Dia ini ngasih kontrol lebih banyak dan cara integrasinya ke website juga lebih beragam. Kamu bahkan bisa pakai kode buat custom formnya yang dalam banget. Tapi lagi-lagi ini bisa kerasa kebanyakan kalau kamu cuma pengen form yang cepat dan udah bagus. Jadi kalau kamu pemula yang pengen sesuatu yang cepat dan keren, Flowdesk ini jelas lebih mudah. Kalau kamu pengen kontrol lebih advance sama custom code, Mailchimp pasti ngasih itu semua guys. Template sama branding. Flowdesk ini super design driven. Template-nya kelihatan modern, sleek, profesional, dan dibikin supaya mudah diadaptasi sama warna dan font kamu. Hasil akhirnya sering kerasa kayak kamu bayar desainer beneran buat bikin. Mailchimp juga punya banyak template, tapi sebagian ada yang kerasa udah agak tua atau basic. Dia ini tetap bisa di-custom banyak banget guys, tapi nggak selalu kerasa modern langsung dari kotaknya. Kalau desain bukan keahlian kamu, bisa-bisa kamu kehabisan waktu lebih lama buat ngedit-ngedit. Analitik dan reporting. Flowdesk bikin analitiknya simple, kamu dapat open rate, click rate, sama aktivitas subscriber. Buat kebanyakan pemula, ini udah lebih dari cukup. Kamu bisa lihat subject line mana yang jalan, link mana yang diklik, dan list kamu tumbuh kayak gimana. Mailchimp ngasih reporting yang lebih advance. Kamu bisa A/B testing, lihat atribusi pendapatan, bandingin campaign dari waktu ke waktu, dan dapat detail yang lebih dalam. Ini tuh kuat banget guys.
guys, tapi juga bisa bikin overwhelm. Apalagi buat orang yang cuma pengen tahu orang-orang buka emailnya sama klik atau enggak. Selanjutnya adalah integritas sama skalabilitas. Mailchimp jelas menang di integrasi karena udah lama banget ada, nyambung sama hampir semuanya kayak Shopify, WooCommerce, Squarespace, WordPress, CRM, dan lain-lain. Kalau kamu mau bikin text tag pakai banyak tools, Mailchimp biasanya bakal lebih mulus nyambungnya guys. Flowdesk emang lagi terus nambah integrasinya, tapi masih terbatas dibandingin Mailchimp. Dia ini udah cover platform populer kayak Shopify sama Zapier, jadi bisa nyambung ke banyak tools secara nggak langsung. Buat pemula, integrasi yang ada biasanya udah cukup kok guys. Harga adalah salah satu perbedaan paling besar antara Flowdesk dan Mailchimp, dan sering banget jadi penentu buat pemula mau kemana. Kita mulai dulu dari harganya Flowdesk. Sekarang Flowdesk pakai flat monthly rate, mau 100 subscriber atau 100.000 subscriber, bayarnya tetap sama. Dan kalau kamu pakai link kita yang ada di deskripsi, kamu bisa dapetin diskon 50% buat tahun pertamanya. Ngomong-ngomong guys, fitur unlimited yang tadi aku omongin, yang 100 atau 1 juta subscriber tetap bayar sama, itu sebenarnya bakal hilang di tanggal 28 November. Jadi kalau kamu bener-bener tertarik sama Flowdesk, aku super saranin daftar minimal sebelum tanggal itu dan kamu bisa hemat 50%. Plannya kayak gini, ada plan gratis. Di sini kamu bisa bikin sign up form, landing page, template designer, segmentasi dasar, tapi nggak bisa bikin automation apa-apa, jadi cuma buat diingetin aja. Terus ada plan profesional. Ini tuh plan yang aku pakai sendiri, harganya ini $38 per bulan atau $35 per bulan kalau kamu bayarnya tahunan. Tapi lagi-lagi diskon 50% di tahun pertama pakai link dari aku ya guys. Ngedapetin unlimited email subscriber, dan tentunya ini bakal hilang, jadi kunciin sekarang kalau kamu serius. Ada automated workflow, smart send time, segmentasi advance, analitik, terus API. Terus ada plan advance, harganya ini mulai dari $64 per bulan. Ini tuh semua yang ada di plan profesional tapi ditambah payment sama checkout, sales page sama funnel, jual produk, subscribe now, pay later, dan masih banyak lagi. Dan itu semua adalah harganya Flowdesk. Sekali lagi unlimitednya ini bakal hilang guys, jadi hati-hati ya. Sekarang lanjut kita ngebahas harganya Mailchimp. Mailchimp ini cukup standar, tergantung jumlah kontak yang kamu punya guys. Jadi kalau kamu cuma mau pakai email marketing buat 500 kontak aja, harganya ini mulai dari $20 per bulan. Dan selanjutnya guys, pas kontaknya ini udah 15.000, harganya ini jadi $195 per bulan. Dan untuk 75.000 kontak, harganya ini jadi $535 per bulan. Lagi-lagi makanya Flowdesk itu kuat banget karena fitur unlimitednya. Daripada bayar mahal banget, kamu tahu $550 itu kalau kontaknya segitu banyak. Flowdesk bayarnya tetap sama aja. Keren banget ya, mereka juga punya plan gratis di situ. Kamu bisa bikin campaign email, tapi lagi-lagi tergantung jumlah kontak yang kamu punya. Sekarang kita ngebahas kelebihan dan kekurangan masing-masing platform. Kita mulai dulu dari kelebihannya Flowdesk. Mudah banget dipakai, cocok banget buat pemula, tempatnya cantik, modern, langsung dari kontak, harganya flat, nggak ada penalti atau subscriber tambahan, dan workflow-nya gampang disetel. Pokoknya cocok banget buat pengusaha, coach, dan bisnis kecil yang pengen desain pro tapi cepat. Nah, kekurangannya integrasinya ini lebih sedikit, apalagi dibandingin Mailchimp. Workflow-nya jauh lebih sederhana, kurang cocok buat automation yang super kompleks, dan analitiknya lebih basic guys. Sekarang kelebihan dan kekurangannya Mailchimp. Kita mulai dulu dari kelebihannya. Fitur automation dan segmentasi yang jauh lebih canggih. Analytics sama reportingnya lebih kuat, ada plan gratis buat list yang masih kecil banget, plus ratusan integrasi. Pilihan bagus kalau kamu mau nge-scale ke strategi yang lebih kompleks. Kayak yang aku bilang tadi, kalau kamu udah tahu bakal scale di masa depan, mending langsung pakai Mailchimp sekarang, daripada setel semua di Flowdesk, terus nanti harus integrasi lagi ke Mailchimp, ngulangin semuanya dari nol. Nah, kekurangannya, Mailchimp ini learning curve-nya lebih curam, template-nya kadang kerasa agak kuno, dan harganya naik seiring list kamu nambah. Tapi ya, itu juga lagi berubah di Flowdesk guys. Dan buat pemula, ini tuh bisa bikin overwhelm sama menu dan settingnya. Jadi, platform mana yang lebih cocok buat pemula? Kalau kamu pengen yang simple dan desain cantik, Flowdesk jelas jadi pilihan yang lebih oke. Dan sekarang harganya jauh lebih predictable. Dibikin buat orang yang pengen cepat mulai dan kelihatan pro tanpa pusing teknologi. Dan kalau kamu pengen automation canggih, integrasi dan reporting yang lebih detail, kamu harus rela ngeluangin waktu buat belajar platformnya. Mailchimp bisa jadi pilihan yang lebih baik. Cara gampang mikirnya itu gini guys. Kalau kamu coach, freelancer, kreatif, atau pemilik toko kecil yang baru mulai email marketing, Flowdesk kemungkinan besar udah cukup banget. Tapi kalau kamu punya e-commerce besar, banyak produk, customer journey yang kompleks, dan banyak integrasi, Mailchimp jelas lebih pas guys. Intinya Flowdesk sama Mailchimp ini tuh dua-duanya bagus, tapi mereka ini ditujukan buat orang yang berbeda-beda. Buat kebanyakan pemula, Flowdesk ini bakal kerasa jauh lebih mudah, lebih cepat, dan gak bikin stres. Dan bikin kamu bisa fokus ke pesan sama audiens kamu, bukan berantem sama
sama teknologinya. Sedangkan Mailchimp tetap jadi alat yang keren, tapi mungkin lebih masuk akal nanti pas bisnis kamu udah lebih besar, kebutuhannya ini lebih advance, dan kamu udah siap pakai semua fitur ekstra itu. Side note aja, aku tuh tahu banget rasanya overwhelmed pas milih-milih di antara begitu banyak alat. Saran aku cuma gini, pilih yang bikin kamu excited buat ngirim email, bukan yang bikin kamu males banget tiap login. Konsistensi jauh lebih penting daripada fitur. Kalau kamu pengen nyobain Flowdesk dan hemat 50% di tahun pertama, plus kunciin harga unlimited itu, ada link eksklusif kita yang ada di deskripsi. Aku mau bilang dulu bahwa ini tuh link affiliate, artinya aku tuh dapetin komisi kecil tanpa biaya tambahan apapun untuk kamu. Jadi kalau kamu pakai link itu, aku mau ngucapin makasih banget atas dukungan kamu ke channel ini. Ini tuh benar-benar ngebantu kami terus bikin konten gratis kayak gini guys. Channel ini didedikasikan buat ngebantu pengusaha dan pemilik bisnis kecil nemuin alat yang tepat buat tumbuh lebih pintar secara online. Jangan lupa like video ini dan subscribe channelnya, dan aku bakal seneng banget kalau kamu mau ninggalin pertanyaan atau komentar di bawah. Makasih banget udah nonton, dan sampai ketemu di video berikutnya.